Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bertemu lagi dengan saya Alika di channel Pejuang P3K. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang materi ujian dan pembahasan soal P3K. Dan pada video kali ini kita akan berlatih soal-soal kompetensi teknis pengawas koperasi. Simak sampai akhir ya. Check it out. Kita lanjut latihan soal kompetensi teknis 1. Soal nomor 61. Nilai-nilai yang disepakati untuk diterapkan dalam deputi bidang pengawasan antara lain: A. Integritas, profesional, akuntabel, inovatif. B. Peduli, komitmen, integritas. C. Jejaring kerja dan disiplin. D. Profesionalisme. Jawabannya adalah A. Integritas, profesional, akuntabel, inovatif. Soal nomor 62. Mengutamakan perilaku terpuji, disiplin, dan penuh pengabdian. Integritas juga diartikan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran disebut nilai. A. Integritas. B. Profesional. C. Akuntabel. D. Inovatif. Jawabannya adalah A. Integritas. Soal nomor 63. Menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, dan mengutamakan kompetensi atau keahlian dalam bidang pembangunan koperasi dan UMKM disebut nilai. A. Integritas. B. Profesional. C. Akuntabel. D. Inovatif. Jawabannya adalah B. Profesional. Soal nomor 64. Usaha dengan mendaya gunakan pemikiran dan kemampuan dalam menghasilkan suatu kreasi atau karya baru yang diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan koperasi dan UMKM disebut nilai. A. Integritas. B. Profesional. C. Akuntabel. D. Inovatif. Jawabannya adalah D. Inovatif. Soal nomor 65. Memiliki perhatian terhadap kondisi dan permasalahan negara dan bangsa, terutama dalam hal birokrasi dan aparatur disebut nilai. A. Integritas. B. Profesional. C. Akuntabel. D. Peduli. Jawabannya adalah D. Peduli. Soal nomor 66. Perhatikan. A. Mewujudkan efektivitas pengawasan koperasi melalui penurunan pelanggaran dan koperasi yang sehat. B. Mewujudkan deputi bidang pengawasan yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dua kalimat di atas merupakan A. Tujuan strategis. B. Visi. C. Misi. D. Kegunaan. Jawabannya adalah A. Tujuan strategis deputi bidang pengawasan. Soal nomor 67. Laporan hasil pengawasan dapat disajikan dalam bentuk profil koperasi dan A. Data statistik koperasi Indonesia. B. Data koperasi seluruh dunia. C. Data koperasi kuantitatif. D. Semua salah. Jawabannya adalah A. Data statistik koperasi Indonesia. Soal nomor 68. Format laporan yang standar akan memudahkan pengawas koperasi untuk melakukan A. Monitoring. B. Evaluasi. C. Saran. D. Monitoring dan evaluasi. Jawabannya adalah D. Monitoring dan evaluasi. Soal nomor 69. Kecepatan dalam pelaporan dan umpan balik dari pengawas akan dapat dilakukan jika didukung oleh program A. ICT. B. KSP. C. TI. D. Spreadsheet. Jawabannya adalah
A. ICT. Soal nomor 70, mencermati sistem pengawasan koperasi yang berlaku saat ini di Indonesia, perlu dilakukan penguatan dan penyiapan infrastruktur yang memadai, terutama A. kuantitas dan kualitas pejabat pengawas, B. kualitas, C. standarisasi pegawai, D. semua benar. Jawabannya adalah A. kuantitas dan kualitas pejabat pengawas. Soal nomor 71, Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang A. perkoperasian, B. pemerintah daerah, C. pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, D. model penyertaan pada koperasi. Jawabannya adalah A. perkoperasian. Soal nomor 72, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang A. perkoperasian, B. pemerintah daerah, C. pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, D. modal penyertaan pada koperasi. Jawabannya adalah B. pemerintah daerah. Soal nomor 73, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang A. perkoperasian, B. pemerintah daerah, C. pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, D. modal penyertaan pada koperasi. Jawabannya adalah C. pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Soal nomor 74, Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1998 tentang A. perkoperasian, B. pemerintah daerah, C. pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, D. modal penyertaan pada koperasi. Jawabannya adalah D. modal penyertaan pada koperasi. Soal nomor 75, Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2016 tentang A. Kementerian Koperasi dan UKM, B. Pengawasan koperasi, C. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, D. Pembinaan perkoperasian. Jawabannya adalah A. Kementerian Koperasi dan UKM. Soal nomor 76, Permen Koperasi dan UKM nomor 11 tahun 2017 tentang A. Kementerian Koperasi dan UKM, B. Pengawasan koperasi, C. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, D. Pembinaan perkoperasian. Jawabannya adalah C. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Soal nomor 77, Permen Koperasi dan UKM nomor 17 tahun 2015 tentang A. Kementerian Koperasi dan UKM, B. Pengawasan koperasi, C. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, D. Pembinaan perkoperasian. Jawabannya adalah B. Pengawasan koperasi. Soal nomor 78, Permen Koperasi dan UKM nomor 11 tahun 2018 tentang A. Izin usaha simpan pinjam koperasi, B. Izin usaha simpan pinjam UKM, C. Kementerian Koperasi dan UKM, D. Semua salah. Jawabannya adalah A. Izin usaha simpan pinjam koperasi. Soal nomor 79, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan nomor 5/per/Dep 6/3/2016 tentang A. Pedoman teknis mengenai norma, standar, produser, tata cara, dan kode etik pengawas koperasi, B. Pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, C. Pengawasan koperasi, D. Semua benar. Jawabannya adalah A. Pedoman teknis mengenai norma, standar, prosedur, tata cara, dan kode etik pengawas koperasi. Soal nomor 80, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 17/per/M
KUMK _9 tentang A. Pedoman teknis mengenai norma, standar, produser, tata cara, dan kode etik pengawas koperasi. B. Pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. C. Pengawasan koperasi. D. Semua benar. Jawabannya adalah C. Pengawasan koperasi. Soal nomor 81, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan nomor 7/per/DAP 6/4/2016 tentang A. Pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi. B. Tata cara pemeriksaan kelembagaan koperasi. C. Penerapan sanksi. D. Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan. Jawabannya adalah A. Pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi. Soal nomor 82, Dasar Hukum Tata Cara Penilaian Kesehatan Koperasi kecuali A. Permen Koperasi dan UKM RI nomor 15/per/M KUKM _9/2015. B. Permen Koperasi dan UKM RI nomor 16/per/M KUKM _9/2015. C. Permen Koperasi dan UKM RI nomor 17/per/M KUKM _9/2015. D. Permen Koperasi dan UKM RI nomor 18/per/M KUKM _9/2015. Jawabannya adalah A. Permen Koperasi dan UKM RI nomor 15/per/M KUKM _9/2015. Soal nomor 83. Aspek yang dinilai tata cara penilaian kesehatan kecuali A. Permodalan, B. Manajemen, C. Efisiensi, D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Semua benar. Soal nomor 84. Nilai tingkat kesehatan koperasi kecuali A. Sehat, B. Cukup sehat, C. Dalam pengawasan, D. Dalam pengawasan ekstra khusus. Jawabannya adalah D. Dalam pengawasan ekstra khusus. Soal nomor 85, perhatikan berikut ini. 1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern koperasi. 2. Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan. 3. Pemberian pinjaman yang tidak sesuai prosedur. 4. Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut. 5. Mempunyai volume pinjaman kurang lebih dari 2,5 triliun tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik. 6. Manajer USP belum diberikan wewenang penuh mengelola usaha sesuai kontrak kerja. Poin 1-6 merupakan A. Faktor kesehatan koperasi, B. Akibat manajemen koperasi, C. Manfaat penilaian koperasi, D. Landasan hukum koperasi. Jawabannya adalah A. Faktor kesehatan koperasi. Soal nomor 86. Perhatikan berikut ini. 1. Anggota semakin percaya terhadap koperasi karena mengetahui prestasi kinerja koperasinya. 2. Akuntabilitas koperasi meningkat. 3. Manajemen koperasi mendapat masukan untuk penetapan kebijakan pengembangan koperasi. Poin 1-3 merupakan A. Faktor kesehatan koperasi, B. Akibat manajemen koperasi, C. Manfaat penilaian koperasi, D. Landasan hukum koperasi. Jawabannya adalah C. Manfaat penilaian koperasi. Soal nomor 87. Rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah B. 2 kali dalam 1 tahun. Soal nomor 88. Penyediaan uang oleh koperasi simpan pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa disebut A. Selisih hasil usaha,
B. Simpanan, C. Pinjaman, D. Unit. Jawabannya adalah A. Selisih hasil usaha. Soal nomor 89, nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu A. Kekeluargaan, B. Bertanggung jawab, C. Demokrasi, D. Persamaan. Jawabannya adalah D. Persamaan. Soal nomor 90, koperasi primer didirikan oleh paling sedikit A. 10, B. 20, C. 30, D. 40. Jawabannya adalah A. 10 orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. Baik, itu contoh soal-soal pengawas koperasi modul sukses P3K. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.